Nah, ini manajemen ini hal-hal mendasar aja yang perlu Anda ketahui apa itu manajemen. Ya, kalau Anda eh, manajemen ini sebuah apa namanya bidang studi juga yang ada prodi manajemennya juga ya. Nah, di sini di sekali lagi ini apa kalau Anda pergi ke apa namanya ke island, bahan-bahannya sudah saya attach di island, silakan di apa namanya di di download di island ya. Eh, Termasuk bahan-bahan yang sekarang saya sampaikan ini. Nah, saya sebenarnya memberikan ilustrasi singkat saja mengenai apa itu manajemen. Di sini cukup banyak beberapa apa namanya teori mendasar dari para ahli terkait dengan manajemen. Ini ada empat apa namanya empat pendapat. Saya tidak perlu menjelaskan satu-satu, saya agak cepat di sini. Ini juga pendapat kelima dan pendapat keenam. Nah, intinya selalu mereka menyebut manajemen itu sangat terkait dengan kata-kata ini ya, sumber daya. Kemudian ada fungsi-fungsi yang mereka sebut ini, ya, ini nih, fungsi-fungsi perencanaan, organisasi, pengarahan, pengendalian itu suatu aktivitas ya, ini aktivitasnya atau fungsi. Nah, fungsi itu nanti melibatkan sumber daya, kemudian selalu ada kata-kata eh, pencapaian tujuan, ya, tujuan, kata-kata tujuan selalu, dimanapun definisinya itu mengatakan, selalu mengatakan tujuan di sini. Jadi manajemen itu intinya adalah bagaimana kita mengerahkan semua sumber daya, kan begitu lagi kira ya. Sumber daya itu ya apa sumber daya? Sumber daya itu adalah minimal 4M. Ya, sumber daya itu namanya. Sumber daya atau 6M. Ya, sumber daya manusianya, sumber daya material, sumber daya peralatan produksinya atau mesin, sumber daya teknologi atau metoda. Kalau 6M sumber daya keuangan atau money, atau sumber daya pasar, market. Bagaimana kita memanfaatkan itu untuk mencapai tujuan organisasi kita. Kan itu intinya. Nah, kalau dipersingkat lagi tujuannya itu apa? Kalau dalam perusahaan apa? Paling ya tujuannya itu tak lain tak bukan adalah cuma satu biasanya ya perusahaan itu dia apa namanya bisa berkompetisi, kompetitif tujuannya. Nah, kompetitif itu apa maksudnya? Ya, kompetitif itu maksudnya ya mungkin dari segi kualitas dia bagus, tentu banyak masalah di kualitas nantinya. Terus dari segi harga dia bisa kompetitif, dari segi produktivitas dan efisiensi dia sangat kompetitif. Nah, itulah tujuan-tujuannya minimal tujuan perusahaan itu atau itu ya itu eh, kualitas ya, walaupun perusahaan layanan ya. Tentu itu tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu dia melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, maka fungsi-fungsi manajemennya disebut dengan suatu aktivitas yang apa namanya berurutan ya, mulai dari perencanaan, kemudian dia membangun organnya, tentu gitu ya. Jadi organ ini macam-macam, ada organ yang sifatnya apa namanya leading. Maka kalau leading dia menjadi leader, kalau bahasa Indonesianya kepala. Jadi strukturnya pakai kepala, kepala polisi, kepala ini. Tapi ada juga organnya sifatnya di directing, mendireksikan, memberikan wewenang bagian tertentu pada pihak tertentu. Maka tentu organisasinya namanya direktur atau ketuanya direktur atau wakil direktur atau direktur pemasaran dan lain-lain. Kemudian ada juga yang mungkin cara organnya mengkoordinasi, coordinating ya, mungkin bisa coordinating. Maka nanti ada koordinator. Jadi sebuah
organisasi itu atau perusahaan atau kantor atau apa itu, kita bisa melihat apakah dia di sana ada direkturnya atau kepala disebut apa koordinator, itu tergantung kepada tipe manajemen yang dilakukan. Itu ya. Tipe organ yang dibentuk. Tentu itu ya. Tentu itu kemudian bagaimana ya, jadi apa namanya, organ ini macam-macam ini karena di kuliah manajemen itu ada 2 mata kuliah yang disebut organisasi 1 dan organisasi 2. Saya lihat itu. Nah, sangat tergantung kepada apakah dia directing. Kalau leading ini lead ya, kepala ya. Kalau acting ini apa namanya, menggerakkan ya. Atau ada staff di sini ya. Kalau directing dia tipenya direktur dan nanti di bawah direktur ada staff atau coordinating koordinator. Nah, tergantung organnya itu, nanti organnya itu di pelaksanaannya itu tentu sesuai dengan fungsi organ yang dibentuk ya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya ya. Nah, saya kira begitu. Nanti kemudian setelah ada pelaksanaan tentu manajemen itu fungsinya nanti mengontrol, kan begitulah ya, mengontrol. Nah, mengontrol ini apa namanya, bisa dalam apa namanya, kondisi dia sedang jalan, kan begitu ya. Nah, kalau sedang jalan disebut dengan apa namanya, sebentar, maaf ya. Ini kalau sedang jalan ini disebut dengan ini apa namanya, monitoring namanya, ya, monitoring. Sedang jalan nih. Jadi memonitor itu adalah melakukan kontrol ketika proses sedang jalan oleh dia sendiri, oleh perusahaan atau organ dia sendiri. Kemudian kalau dia sudah selesai, namanya evaluasi, mengontrol juga namanya. Tapi ketika dia sudah selesai, kan begitu ya, evaluasi. Nah, tapi oleh dia pihak dia sendiri juga. Nah, auditingnya apa nih? Auditingnya juga kontrol. Nah, tapi gimana? Apa bedanya? Ada yang tahu? Apa bedanya dengan evaluasi? Mengontrol, audit dengan evaluasi bedanya apa? Ada yang tahu? Mungkin saya beri sebuah ini. Ada yang tahu? Melakukan audit? Izin, Ya, izin Bapak Prof. ya. Evaluasi adalah suatu kegiatan atau suatu pelaksanaan yang dilaksanakan untuk mengevaluasi atau menilai suatu kinerja dari yang telah dilakukan. Sedangkan auditing adalah sesuatu yang telah dilaksanakan atau yang dikerjakan itu dievaluasi atau boleh dievaluasi atau dengan kata lain diperiksa. Begitu Pak Prof. Izin. Ya, tapi bedanya apa kira-kira? Jadi monitoring itu sedang jalan, sedang berjalan. Ya, kalau evaluasi sudah selesai, kata Bapak, betul itu evaluasi sudah selesai. Audit ini juga, auditing juga sudah selesai. Apa bedanya? Jadi aktivitas itu sudah selesai juga auditing. Apa beda antara evaluasi dengan audit? Nggak ada yang tahu. Kalau monitoring sedang berjalan jelas ya, monitor ya. Sedang berjalan oleh pihak, saya sebut pihak pertama ini, pihak yang melakukannya. Ya tadi boleh terima kasih, tapi masih belum apa ya? Apa beda? Misalnya suatu perusahaan yang mengaudit perusahaan itu siapa? Atau Unan ya? Unan yang mengaudit ini siapa? Kalau Unan sebuah perusahaan kan? BNPT. BNPT. Bukan ya Pak? Eh? Kalau instansi pendidikan. Siapa yang mengaudit?
Sekarang UNAS sudah PTNBH, yang mengauditnya beda dengan ketika dia belum PTNBH, sebelum jadi apa namanya, masih PTN atau perguruan tinggi negeri, dia yang mengauditnya sekali lagi ada minimal 3 lah ya, yang mengauditnya namanya BPK, BPKP, atau Irjen namanya. Itu yang mengaudit UNAN itu. Inspektorat Jenderal. Nah, jadi apa artinya auditing? Beda evaluasi dengan audit. Jadi semuanya ini adalah aktivitas kontrol ya. Mengontrol artinya membandingkan mengontrol ini artinya membandingkan apakah sesuatu itu sudah sesuai. Ya, membandingkan apakah sesuatu itu sudah sesuai dengan atau comply dengan standarnya. Ya, misalnya BPK melihat misalnya apakah pengadaannya atau pelaporan keuangan itu kan ada peraturannya. Ada peraturan atau standarnya. Apakah UNAN sudah sesuai? Kalau tidak sesuai, nah temuan itu. Ya, kayak begitu ya. Jadi sekali lagi, kalau bedanya audit dengan evaluasi adalah evaluasi kegiatan sudah selesai oleh pihak sendiri. Pihak pertama tadi, UNAN sendiri melakukan evaluasi diri, tapi kalau auditing oleh siapa? Bukan oleh dia, oleh pihak ketiga ya. Ya, jadi Pihak eksternal, Pak. pihak eksternal. Itu bedanya. Jadi kalau Anda punya toko, ada auditing juga. Siapa yang mengaudit? Nah, yang mengaudit itu namanya akuntan publik ya, oleh pihak ketiga, kantor-kantor akuntan publik yang di ini nanti dia yang mengaudit perusahaan Anda atau toko Anda. UNAN sekarang nggak PPK lagi yang mengaudit, sekarang sudah akuntan KAP namanya, kantor akuntan publik ya, kantor akuntan publik yang mengaudit UNAN ya. Jadi bukan UNAN sendiri. Kalau yang mengevaluasi itu ada UNAN. Jadi intinya adalah dengan begitu kita bisa menjamin proses manajemen itu jalan. Saya yakin kalau Bapak bekerja nanti ada yang mengauditnya itu. Oleh orang enggak boleh. Kalau oleh dia sendiri bukan audit namanya, itu evaluasi. Oleh pihak lain nanti. Atau bagian lain yang masuk ke sana yang melihat itu. Sehingga apakah dia sesuai atau tidak sesuai. Selainnya kita kasih namanya comply atau tidak comply ya. Nah, itu yang disebut manajemen. Jadi manajemen itu sebenarnya bisa dilihat dari ini aja, dari tiga. Jadi apa itu manajemen? Manajemen itu sebenarnya secara maaf ini secara gamblang disabarkan adalah manajemen itu adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya ya. Sumber daya itu apa? Ya banyak tadi ya, sumber daya itu tadi yang 6M itu. Mana tadi? 6M atau ini ya, sumber daya itu ya ini ya sumber daya manusia, man, information, ya fisik itu material, keuangan itu money, sumber daya alam ya mungkin ini bahasa lainnya, sumber daya pasar atau market, atau kita sebut sebagai yang dalam istilah akronim kita man, machine, material, dan method. Itu adalah sumber daya yang terlibat di dalam sebuah ini, dan bagaimana kita atau 6M ini, kemudian bagaimana sumber daya itu bisa mencapai tujuan Anda. Nah, jadi harus dirumuskan juga tujuan organisasinya apa. Nah, tujuan organisasi itu bisa dicapai kalau dia melakukannya dengan fungsi-fungsi sesuai dengan fungsi manajemen itu. Ya, fungsi manajemen itu adalah secara umum ada 4 ya. Semuanya sepakat planning dan semuanya sepakat organizing, tapi yang di bagian ini itu sangat beragam pelaksanaan saya sebut ya. Sangat beragam sesuai dengan organ yang dibentuk. Ya. Kalau Semen Padang tentu organnya dia directing. Tapi kalau polisi mungkin tidak leading dia. Ya, maka kepala Kapolda namanya, kepala polisi. Kalau Semen Padang namanya direktur
ada koordinator, ya. Dan kemudian apa namanya? Fungsi-fungsi itu umumnya 4 itu adalah yaitu planning, organizing, dan ini namanya pelaksanaan. Kemudian apakah pelaksanaan itu sudah sesuai dengan perencanaan? Kita bandingkan. Nah, cara membandingkannya itu tadi sudah ada 3 kondisi. Ada yang disebut membandingkan ketika dia sedang jalan, monitoring, membandingkan ketika dia selesai oleh pihak yang dia sendiri, kemudian membandingkan ketika dia selesai oleh pihak lain. Kita harus berkaca juga, nah mungkin kan. Nah, kalau fungsi itu dijalankan, maka fungsi manajemen itu jalan. Kalau fungsi itu tidak dijalankan, manajemen tidak jalan, perusahaan itu tidak running dengan bagus biasanya. Atau ya sesuatu aktivitas di tempat Anda yang mengelola sesuatu tidak running dengan baik. Itu sederhana itu barangkali cara memandang manajemen, ya. Itu dari saya, mungkin manajemen ringkasnya. Mungkin dari sini ada yang perlu dipertanyakan atau kita masih on semua ini. Masih, Pak. Saya tidak lihat wajah Anda soalnya, jadi saya tidak tahu, hilang tiba-tiba ini. Atau masih ada yang pertanyakan, kira-kira cukup mengerti ya. Saya nggak mau ini menjadi topik utama karena ini selintas dalam memberikan pandangan pada mahasiswa bahwa manajemen itu adalah Anda bisa lihat adalah bagaimana sebuah organisasi dalam mencapai tujuan atau objektifnya, dia bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, kemudian dengan aktivitas atau fungsi-fungsi yang saya sebut sebagai perencanaan atau planning, organizing, mungkin ini pelaksanaan dan kontrol. Nah, dengan itu mengharapkan tujuan itu tercapai. Nah, kemudian dalam permasalahannya tujuan ini kan kayak misalnya kualitasnya baik. Ternyata dalam lapangannya tidak begitu kan. Misalnya terjadi defect atau cacat produk misalnya, atau cacat jasa layanannya yang cacat, atau lambat, ya tidak sesuai dengan schedule, atau kalah bersaing secara harga dengan pihak dengan pihak kompetitor, atau itu masalah. Jadi tujuannya itu ini, tetapi sedang dalam pelaksanaannya ada masalah, ada problem. Nah, kemudian maka di kuliah ini adalah intinya kita nanti masuk kepada bagian yang paling mendasar. Nah, ini yang bagian inti dari kuliah ini mungkin ya, sampai ke ini. Saya sebut adalah problem solving tool in management and engineering. Jadi bagaimana kita ketika kita melakukan proses itu ada problems. Bagaimana solve the problems-nya? Tentu banyak sekali tool atau pendekatan yang dipakai orang sesuai dengan kondisi perusahaan atau masalah yang kita hadapi. Nah ini sedikit dari masalah yang saya list di sini. Mungkin ada beberapa metode yang mungkin sudah pernah Anda tahu ya. Jadi mungkin saya sebut aja brainstorming. Ini sangat sederhana sebenarnya. Ya, masalah itu dipecahkan dengan brainstorming ya, dengan brainstorming itu apa ya? Curah pendapat ya. Kemudian dengan ada namanya SWOT analysis. Mungkin ada yang tahu? Kita sudah pernah dengarnya? Ada yang sudah dengar? Mungkin sebut aja, saya sudah dengar, Pak. Gitu enggak perlu. Saya tanya SWOT lebih. analisis itu strength itu Pak, strength, Ya, ya. weakness, Ya. Oke. buat Oke, ya, itu Pak. kita melihat Kuibon itu diagram ya. Kuibon. Ya, kita melihat masalah dari sisi
Itu. Ini ada metode, terus ada apa yang saya sebut sebagai root cause analysis. Jadi bagaimana kita menganalisa masalah dengan mencari akar permasalahan. Ada beberapa metode, mungkin saya sampaikan aja nih. Ada yang tahu nih fishbone diagram atau YY analysis atau 5Y? Ada yang pernah dengar? Belum. Harusnya sudah dengar ya. Ini belum ya? Ada yang sudah tahu? Ya, Pak Doni juga nih. Coba. Kalau SWOT itu udah Pak. Oh, Pak Doni juga ya. SWOT Ya, sudah Pak. ya, ya. Yang lain sudah. SWOT udah Pak. Kalau yang fishbone? Brainstorming juga udah Pak. Belum. Poin 1 brainstorming itu udah juga Pak. Ya, kalau fishbone? Kalau saya pribadi udah Pak. Fishbone sudah. Fishbone YY analysis. Kemudian Belum Pak, ada kalau itu belum Pak. belum ya? Oh, masih belum ya. Belum Pak. Banyak sekali ya. Kemudian ada Pareto diagram atau Pareto analysis. Belum ya? Si dengar ya. Atau ini FMEA sudah pernah dengar? Failure Mode Effect and Analysis. Belum ya. Ada yang serve qual ada dengar? Belum juga. Atau ada yang tak pernah dengar PDCA, Plan Do Action Act? Nggak tahu juga. Belum Pak. Belum. Atau Lean Six Sigma Methodology misalnya. Ini ada banyak lagi di bawahnya. Mungkin tidak sampai nanti ya. Ada yang Lean Manufacturing konsep, ada yang macam-macam. Tapi yang mendasar ini brainstorming mungkin yang ini nanti hari ini atau ya sampai jam berapa lah. Kita diskusikan bersama bagaimana intinya sebuah organisasi dalam mencapai tujuan itu menemui masalah. Nah, di dalam teknik mesin itu persoalan terbanyak itu biasanya masalah quality biasanya, kualitas ya. Sehingga nanti ada kuliah khusus namanya manajemen kualitas, bagaimana memanage kualitas itu sehingga permasalahannya bisa tertangani dengan baik. Di dalam dalam industri permasalahannya selain kualitas, efektivitas, efisien. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang ada. Bagaimana supaya perusahaan kita efektif, efisien, atau produk kita berkualitas, produktivitas. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini tool-tool yang mungkin ya dengan waktu yang ada terbatas, kita hanya mengenalkan beberapa tool saja. Oke ya, jadi kita mulai dengan bagian yang paling esensi, bagaimana kita menganalisis masalah. Jadi ini tahap awal sekali ya, belum sampai kepada tahap ini, bagaimana masalah itu diobati, diselesaikan. Ini belum menyelesaikan, kita tahu dulu masalahnya itu apa. Bagaimana melihat masalah itu. Belum dalam fase kedua, yaitu bagaimana memberikan solusi pada masalah. Nah, itu pendekatannya beda-beda lagi. Oke ya, jadi kita coba mencari masalah. Saya awal dari ini apa ini? Kita masuk kepada permasalahan itu bisa diselesaikan kalau kita berdiskusi, kira-kira begitulah, bercurah pendapat. Setiap orang yang terlibat akan masalah itu memberikan ide-ide ya, atau sebanyak mungkin ini ya gagasan ya untuk memberikan pemikiran dia. Nah, itu yang digunakan untuk bagaimana memecahkan masalah ya. Jadi menyelesaikan masalah. Jadi, maka ini bahasa yang umum yang dipakai ya. Ini dari bahasa saja, yaitu disebut dengan brainstorming. Brainstorming ya. Jadi bagaimana kita melakukan curah pendapat. Jadi kalau Anda di perusahaan Anda dalam menyelesaikan masalah, tahapan pertama ya memang berkumpul, berdiskusi, pihak-pihak yang terlibat dan memberikan
semua ruang kepada orang untuk berbicara dan melis apa sih permasalahannya, ya. Terus menganalisis masalah itu untuk mencari penyebab dari permasalahan itu. Karena dari penyebab ini nanti kita akan menganalisis permasalahan itu. Oke, jadi brainstorming ini mungkin semacam ini aja dulu. Kemudian kita masuk kepada apa namanya suatu metode yang disebut dengan analisis SWOT atau SWOT analysis. Nah, SWOT analysis sebenarnya adalah apa ya, memandang permasalahannya dari sudut pandang makro. Makro itu apa ya? Dari sudut pandang yang luas. Jadi kalau Anda punya perusahaan, Anda pandang perusahaan Anda. Jadi Anda tidak memandangnya dari sudut mikro. Nah, beda ya, misalnya semen Padang. Kita pandang dari semen Padangnya, atau dari teknik mesin Unan kita pandang dari teknik mesinnya. Atau perusahaan oil Anda kita pandang dari segi makronya, bukan masalah mikro. Misalnya kalau masalah mikro itu seperti misalnya di semen Padang terjadi apa namanya? Permasalahan cacat las, atau misalnya pengepakan semen yang sering terjadi apa namanya reject atau cacat dan segala macam. Itu mikro. Tapi kalau lihat SWOT itu lebih kepada melihat perusahaannya sendiri atau organisasinya sendiri. Oke ya. Nah, jadi analisis SWOT itu adalah singkatan, sebenarnya singkatan dari S-nya adalah strength ini, kemudian W-nya adalah weakness, kemudian O-nya adalah opportunity, dan T-nya adalah ancaman atau threat. Dari yang makro ya berarti organisasinya. Kalau organisasinya tadi seperti saya bilang, sebuah perusahaan oke, sebuah unan boleh, sebuah teknik mesin oke, semen Padang oke, atau sebuah toko sih oke juga, ya, sebuah organisasi lah. Nah, kita melihat ininya sehingga kita nanti melihat gap-nya. Seperti saya katakan sebelumnya, problem itu sebenarnya adalah gap, adanya kesenjangan. Ya, apakah kesenjangannya, misalnya perusahaan punya target dan ini punya target penjualan, target ini keuntungan dan segala macam. Nah, ternyata dalam ininya terjadi gap antara sesuatu yang ditargetkan dengan ini. Itu kan persoalan. Nah, bagaimana menyelesaikan itu? Nah, itu kalau dia organisasi, kita selalu melihatnya itu pakai analisis SWOT ini. Dan setiap, kalau Anda bekerja, saya tidak tahu ya, kalau di Unan ini kita tiap sebentar melakukan analisis SWOT. Karena mengapa? Karena Unan itu harus atau teknik mesin kita ini harus diakreditasi. Nah, pihak akreditasi itu auditor ya, mengaudit kita itu. Ya, dia lihat bagaimana kita melihat kondisi kita sendiri. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluang kita, dan apa ancaman kita. Sehingga posisi teknik mesin itu di mana. Sehingga kalau gap-nya di mana, atau sudah ideal, atau sudah sesuai dengan standar yang ada, atau masih jauh dari standar yang ada. Nah, sehingga dia bisa melihat permasalahannya. Oke, itu yang disebut dengan SWOT. Nah, dari kata-kata SWOT atau SWOT ini, mungkin kita akan terjebak nanti ya. Apa itu sebenarnya strength? Apa itu weakness? Nah, kalau strength dan weakness itu sebenarnya berasal dari internalnya. Jadi hati-hati dalam mendefinisikan. Kekuatan dan kelemahan itu internal kita. Sedangkan satu kuadran yang lain, peluang dan ancaman itu eksternal kita. Jadi misalnya Anda mengatakan apa namanya, pasar sedang berkembang sekarang.
Nah, apakah itu kekuatan atau peluang itu? Nah, itu harus tahu juga itu. Misalnya apa namanya kondisi pasar bidang manufaktur sedang bertumbuh. Nah, menurut Anda itu kekuatan sebuah organisasi atau peluang sebuah organisasi? Ada yang bisa menjawab itu? Peluang. Nah, itu peluang betul. Ancaman, Pak. Oh, bukan, apa namanya? Ancaman itu yang negatif ya. Jadi kalau yang strength ini yang positif, ini weakness negatif, opportunity itu yang positif. Nah, sekali lagi tadi saya bilang, misalnya kondisi pasar yang sedang berkembang, yang sedang bertumbuh, itu kan positif. Tetapi bukanlah kekuatan itu. Itu adalah peluang. Karena dia berasal dari eksternal, bukan perusahaan. Jadi bedanya eksternal dengan internal, ciri-cirinya adalah yang eksternal ini nggak bisa kita kontrol. Pasar yang berkembang nggak bisa kita kontrol. Tapi apa namanya karyawan yang kurang kompetensi itu kelemahan kan? Itu berasal dari internal. Itu bisa kita kontrol dengan cara bisa kita tingkatkan kompetisinya, bisa kita kontrol sendiri. Atau kekuatan kita misalnya ya karyawan kita punya sertifikat dan segala macam itu kekuatan yang bisa kita kontrol. Jadi beda internal dengan eksternal ini sebenarnya internal itu sesuatu yang bernilai positif atau negatif yang bisa kita kontrol. Kalau yang eksternal adalah tidak bisa kita kontrol. Misalnya trade ancaman itu adalah misalnya ada perusahaan lain yang sebidang dengan kita yang sedang menjadi kompetitor kita, itu trade itu. Nah, itu trade namanya. Mengapa? Karena dia pihak eksternal, bukan dari pihak kita. Apakah kita bisa kontrol dia? Nggak bisa. Yang kita bisa kontrol adalah kelemahan dan kekuatan kita. Peluang dan ancaman itu nggak bisa kita kontrol. Berarti yang kita mainkan di sini dalam analisis nanti dalam suatu perencanaan kita untuk mengatasi masalah yang ada dalam organisasi kita adalah di kekuatan dan apa namanya kelemahan kita. Nah, jadi ini kira-kira analisis SWOT. Kekuatan itu adalah internal advantage, ya keuntungan internal. Apakah kita memiliki SDM yang bagus, sumber daya manusia kita, alat-alat mesin kita bagus semua, kita punya reputasi brand yang lumayan dikenal orang, atau kita sudah memakai teknologi yang mungkin orang belum terapkan. Barangkali itu disebut kekuatan. Karena itu internal kita. Nah, berlawanan dengan apa namanya sebentar ini mana ya? Nah, berlawanan dengan ini berlawanan dengan ini peluang itu adalah faktor eksternal yang positif. Kalau ini berarti ini kekuatan dan peluang itu sama-sama positif. Tapi bedanya dia merupakan faktor eksternal yang tidak bisa kontrol. Misalnya adalah tren pasar yang menguntungkan atau emerging market. Itu kalau dia lagi bertumbuh ya itu sangat sesuatu yang menjadi peluang. Atau perubahan kebijakan. Kebijakan ini nggak pernah dari kita, dari pemerintah misalnya. Ya, yang misalnya memberikan positif, memberi insentif pajak atau insentif apa dan segala macam. Atau Pemda memberikan kebijakan yang meninamobokkan industri kecil, nah itu kan sebuah peluang. Atau mahasiswa di UNAN misalnya ada kebijakan pemberian beasiswa, itu kan sebuah peluang bagi kita misalnya. Nah, atau preferensi konsumen yang ya preferensi itu artinya apa namanya selera konsumen yang mengarah ke selera yang milenial begitu ya, yang itu kan sebuah opportunity juga atau inovasi teknologi dan segala macam. Ya pokoknya sifatnya eksternal. Kemudian yang kelemahan itu sesuatu yang negatif, ya. Contohnya mungkin sumber daya kita misalnya
manusia yang ada tidak kompeten atau kurang sertifikat atau dan segala macam. Keahliannya belum ya. Misalnya produk kita belum dikenal. Kan kita bisa mengontrolnya dengan memperkenalkan, mempromosikan. Berarti itu kan masalah internal kita. Atau tingginya ongkos produksi. Nah, kita bisa berupaya untuk merendahkan. Itu internal kita. Kita bisa kontrol ini sebenarnya. Nah, itu disebut dengan kelemahan. Sedangkan ancaman adalah negatif, tapi yang berasal dari eksternal kita. Nah, misalnya adalah kompetitor, itu sebuah ancaman itu. Misalnya perubahan regulasi yang membuat kita merugikan kita, atau masalah pandemi. Pandemi itu kan eksternal, itu masalah-masalah bukan masalah kita. Atau kondisi pertumbuhan ekonomi yang lagi menurun. Nah, sekarang mungkin masalah eksternal kita adalah masalah perang misalnya. Mungkin sehingga atau kenaikan harga sektor-sektor apa begitu ya, itu kan ancaman juga ya, bahan baku sehingga meningkat, membuat permasalahan di kita. Nah, itulah yang disebut dengan analisis SWOT ya. Jadi biasanya kita melakukan analisis SWOT ini ya seperti kita di mesin ya, setiap saat kita setiap akreditasi S1, S2, S3 melakukan analisis SWOT. Semuanya yang kita analisis ya. Tentang misalnya dosen kita, mana kekuatan kelemahan, mana peluang kita, ya, mana ancaman kita, ya. Karena dosen kita misalnya sekarang banyak dosen yang pindah ke Jawa sekarang saya lihat itu kan ancaman, ya, karena mungkin orang tuanya sakit, ya. Ada 3 dosen kita mau pindah nih, yang bukan di mesin lah ya, di teknik. Nah, peluang kita ya ini kita punya apa ya dikti yang bisa memberikan beasiswa supaya dosen kita bisa sekolah sampai S3 ya, itulah peluang kita. Kekuatan kita ya dosen-dosen kita ada yang profesor, ada yang doktor yang sudah banyak. Nah, mungkin kelemahannya mungkin ada gitu ya. Mungkin itu bisa dianalisis nanti semuanya. Oke. Nah, kemudian dalam analisis ini setelah kita menganalisis kita menemukan semacam gap tadi. Gap tadi itu masalah. Kan intinya kan kita kan bagaimana problem solving. Ya, setiap organisasi punya masalah. Teknik mesin penan punya masalah. Apa masalah di dosennya, apa masalah di peralatannya. Nah, ya, 4M lah ya. Sumber SDM manusia, mesinnya kan peralatan ya, atau labornya, atau IT-nya. Itu masalah peralatan. Apa masalah metodanya? Metode kalau di pendidikan namanya kurikulum. Kurikulumnya nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya, nggak menjawab kebutuhan pasar. Nah, saya berusaha membuat kurikulum, meramu mata kuliah yang saya ramu sendiri, kayak saya racik sendiri, yang saya pikir kalau saya mengajarkan mahasiswa bagaimana cara menyelesaikan persoalan yang dia hadapi, dan bagaimana persoalan itu bisa dia tulis dalam sebuah tesis nanti, barangkali itu relevan. Ya, jadi kurikulum kita relevan. Nah, karena saya sudah menganalisis kurikulum, saya lakukan analisis SWOT. Ya, persoalan gap-nya adalah relevansi. Ya, apa yang orang butuhkan dengan apa yang kita ajar beda-beda. Nah, itu kan tidak bagus. Harusnya yang diajarkan dan yang dibutuhkan itu sangat sinkron. Sehingga memang inilah yang dibutuhkan. Tidak terjadi gap. Nah, itu persoalan-persoalan. Ya, sekali lagi kita mengajarkan sekarang menyelesaikan masalah, tapi ini makro ya. Nah, nanti kita melakukan semacam perumusan strategi. Jadi kalau ujung-ujung dari SWOT ini nanti adalah melakukan namanya perencanaan strategis atau strategic planning terhadap organisasi. Jadi apapun organisasi yang ada di mana kita bekerja, dia punya strategic planning. Kemana dia 10 tahun lagi? Kemana dia 20 tahun lagi? Kemana dia 5 tahun lagi? Apa yang mau dia capai? Ya, ibarat sebuah jalan, apa yang mau capai? Gimana? Berapa omsetnya 5 tahun lagi? Berapa size perusahaannya?
Apa enggak begitu Bapak-bapak hadapi? Atau perusahaannya, oh, Bapak enggak pakai strategik, mau tetap gini-gini aja lah, aman-aman aja, mau mati matilah. Gitu. Enggak kan? Jadi tujuan dari persoalan perusahaan itu kan sebenarnya yang sifatnya strategik. Strategik itu hidup matinya perusahaan, ya. Tentu kita melihat ya secara makro. Nah, perusahaan atau UNAN juga melakukan ini, strategic planning juga. Kemana UNAN itu 10 tahun lagi? Nah, itu nanti kita diskusikan dengan auditor kita Ban PT. Nanti barulah, oh ternyata UNAN bagus. Nah, dikasihlah kita akreditasi bagus. Karena kita punya strategik. Apa tidak tempat usaha Anda juga begitu? Gitu. Oke ya. Mungkin ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Silakan, Pak. Ini sudah masuk semua Pak, ya. kayak Doni sudah masuk. analisa SWOT tadi, Pak, yang SW tadi kan itu dari internal yang bisa kita kendalikan. Betul. Sementara OT itu yang tidak bisa kita kendalikan, kan, Pak? Ya. Nah, Pak, misal ada contoh kasus misal seperti ini, Pak. Kita punya perusahaan bergerak di bidang manufaktur kayak gitu, terus menjamurlah perusahaan manufaktur tadi itu, Pak. Itu bisa dipandang dari sisi sisi positifnya kan itu kan suatu peluang ya, Pak. Di sisinya juga kan ada negatifnya juga gitu kan, Pak, ancaman seperti itu, Pak. Ya lebih Iya kan, besar Pak? ancamannya Kan begitu, Pak. kalau ada perusahaan lain yang sama pula bisnisnya dengan perusahaan Anda, tentu dia menjadi lebih berat ke ancaman itu. Ke Ibarat kompetitor contoh, namanya. jadi kalau menganalisanya itu berarti kalau memiliki kesamaan usahanya itu condong lebih ke ancaman ya, Pak ya. Iyalah kompetitor. Oh, Ya. Karena kompetitor ini kan, Pak, ya? seperti contoh ini misalnya perusahaan tekstil ini yang saya buat ini sederhana aja lah ya. Ancamannya trade di bawah ini, kompetitornya yang mungkin kompetitornya lebih lower price atau harganya lebih rendah. Atau dia menawarkan produk yang lebih inovatif. Ya, misalnya Anda buat apa ya? Pabrik kopi ya, mungkin kopinya lebih murah atau kopinya lebih lebih inovatif ya. Nah, Anda akan mati. Jadi kompetitor. Jadi kita melihat itu ancaman itu. Seperti Unan teknik mesin, kompetitornya tentu ya teknik mesin yang ada di Sumatera Barat atau teknik mesin yang ada di Indonesia. Itu kompetitor kita. Nah, Oke, Pak, makasih, Pak. oke ya. Ya kalau peluang itu mungkin ya sesuatu ya kalau industri tekstil ini saya contohkan opportunity ya, there may be growing demand as sustainable. Jadi ini sederhana aja lah. Jadi dia perkirakan pertumbuhan penduduk meningkat sehingga ada demand atau keperluan yang meningkat terhadap tekstil. Sehingga ini kan contohnya industri benang lah ya, bagaimana industri benang melakukan SWOT. Ya sederhananya begitu. Tapi kalau strength-nya tentu mesin yang dia punya, ya. Nah, ya mesin yang dia punya, kalau dia bagus mesinnya, tentu dia strength. Tapi kalau mesinnya jelek, tentu dia jadi weakness. Atau tenaga kerjanya yang kompeten, tentu jadi strength. Tapi kalau dia jelek, tentu menjadi weakness. Tentu begitu. Atau weakness-nya di sini biayanya mahal, itu menjadi weakness. Atau kalau Anda biayanya murah, tentu menjadi strength. Ya. Kemudian limited produk diversifikasi. Jadi ini misalnya diversifikasi ini diferensiasi lah ya. Jadi produknya misalnya dia cuma benang ini saja, mungkin diferensiasinya benang dengan warna yang lain atau benang dengan bahan yang lain itu diferensiasi. Misalnya atau kalau martabak Padang kan nggak ini ya, nggak kompetitif jadinya karena satu bentuk aja. Kalau martabak Bandung mungkin ada 20 macam diferensiasi sehingga dia mempunyai lebih strength ya. Jadi maka tuh martabak Padang sudah susah saya cari yang asli Padang ya. Yang karena itu satu macam aja dia.
Sekarang yang dijual di pasar ya martabak Bandung. Ya, karena dia punya Padang tuh yang weakness-nya ada untuk segi martabak gitu ya. Oke. Oke, ini lucu-lucuan saja bagaimana sebuah SWOT dari seorang cowok SMA lagi itu ya. Nah, kekuatannya ya tampang saya cukup lumayan, otak saya nggak bodoh-bodoh banget. Terus uang dia punya duit. Nah, jadi kan sesuatu yang ada di internal dia. Kelemahannya adalah tidak pede, minder, ya kurang agresif, tidak punya kendaraan dan segala macam. Barangkali itu sesuatu yang secara internal dia nggak punya. Nah, kalau peluang, kebetulan ini SWOT untuk cari pacar ini mungkin ya. Ya, mungkin banyak teman yang punya adik cewek, ya, itu kan pihak eksternal. Ya kalau dan di kelas masih banyak cewek yang belum punya pacar, itu juga peluang. Tapi ancamannya ya kompetitornya cowok temannya sendiri, cowok-cowok lain yang belum yang belum punya pacar atau yang mungkin yang ini yang cari pacar juga, itu sebuah ancaman juga dari itu contoh yang lucu-lucuan saja untuk sebuah SWOT pribadi kita ya. Yang jelas SWOT ini banyak dipakai di teknik mesin, selalu kita lakukan SWOT. Mengapa? Karena kita mau lihat sejauh mana kita persoalan yang ada ya. Nah, sehingga persoalan itu selalu kita lihat dan kita nanti tahun ini kita lakukan program-program dengan budget sekian ratus juta atau sekian miliar untuk untuk menutupi problem kita, untuk mengatasi gap yang ada di kita itu. Nah, itu yang disebut SWOT ya. Nanti kita ada session khusus nanti dalam ini ya, dalam melakukan apa yang disebut dengan strategic planning ya. Ujung-ujungnya nanti itu melakukan apa namanya, perencanaan strategis. Nanti setiap kita nanti mungkin setelah UTS ya, nanti saya minta melakukan perencanaan strategis. Nanti saya kasih contohnya lah. Tapi salah satunya melakukan perencanaan strategis adalah dengan melakukan SWOT. Dan setiap organisasi apapun selalu melakukan itu. Ya, perencanaan strategis itu biasanya dimulai dengan visi, misi, tujuan, ya, kemudian bagaimana perencanaan dia 10 tahun ke depan, ya itu nanti kita tapi sekarang nih saya kasih aja dulu SWOT-nya saja. Nah, ini contoh-contoh SWOT ya, sebuah perusahaan tentu sekali lagi perusahaan itu yang tentu SWOT yang kita SWOT itu 4M biasanya ya. Ya, sumber dayanya. Apakah manusianya, apakah apa namanya ya peralatan yang dia punyai, apakah dengan reputasi ya, knowledge, kepakaran dari manusianya dan lain-lain ya, atau kelemahannya tentu sama, sesuatu yang bernilai sama dengan kekuatan tapi yang kita sebut sebagai yang negatif, yang disadvantage, yang ini yang advantage, yang bermanfaat ya bagi perusahaan ya. Tentu misalnya reputasinya jelek atau ongkosnya lebih mahal atau belum dikenal, lokasinya jauh, mungkin ya kualitas produknya jelek. Nah, ini nanti menimbulkan gap yang menjadi concern. Terus peluang ini umumnya pasar yang berkembang saya rasa, sedangkan ancaman itu umumnya dari kompetitornya atau dari kondisi-kondisi yang mengancam, perang, pandemi, penyakit atau apa namanya, penurunan pendapatan dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah ancaman. Nah, nanti ya sekali lagi nanti kita gunakan dalam nanti SWOT ini adalah untuk perencanaan strategis ya. Nah, nanti setelah UTS baru kita mulai sini. Apa gunanya SWOT? Kita ingin merencanakan secara strategik seperti teknik mesin itu. Teknik mesin itu anggarannya kira-kira 2 miliar setahun. Nah, dari 2 miliar itu apa strategik? Setiap tahun itu apa yang harus dilihatkan? Yang kita baca dari gap yang terjadi di SWOT-nya ini. Di SWOT ini ada gap nanti. Gap itu apa masalahnya ada?
Nah, bagaimana kita melakukan perencanaan strategis 5 sampai 10 tahun ke depan untuk gapnya ini makin apalah ya. Nah, itulah yang esensi sebuah organisasi, bagaimana kita melakukan secara bertahap, terus-menerus, continuous improvement, perbaikan terus-menerus dari persoalan yang ada. Nah, ini SWOT ya. Kalau ada pertanyaan, SWOT itu yang bagaimana melakukan solusi atau problem analisis dari sebuah organisasi secara makro. Ya. Nanti ada tugas khusus nih. Ya, nanti mungkin dari sini dulu ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan, silakan. Yang kita lanjut ke apakah kita pernah melakukan analisa SWOT? Saya nggak tahu. Apakah di perusahaan kita ada yang melakukan analisis SWOT? Apakah di perusahaan kita ada melakukan perencanaan strategis kemana dia mau 5 tahun atau 10 tahun ke depan? Nah, ini mungkin sesuatu yang mengapa orang lakukan itu? Bagaimana orang melihat masalah dari SWOT? Nah, ini dia. Ada pertanyaan silakan kalau ada di sini. Nggak ada? Saya nggak tahu apakah Anda masih on-nya, karena wajahnya nggak kelihatan. Masih Pak, masih ikut Pak. Masih, Pak. Oh ya ya, jadi oke, saya kembali. Nah, kemudian saya masuk kepada yang lebih problem yang sering dilakukan. Kalau yang SWOT itu jarang dilakukan di tesis. Tapi SWOT ini sering kita dipanggil FGD ke beberapa instansi dalam melakukan SWOT ke dia, perusahaan dia. Jadi ya bagaimana melihat perusahaan dia dari sudut pandang kita. Melakukan brainstorming ya, FGD nama orang sekarangnya. Forum apa? FGD namanya. FGD ini kepanjangannya apa ya? Fokus grup diskusi, Pak. Discussion. Ya, FGD ya. Itu kan FGD itu intinya brainstorming. Dan kalau SWOT itu melihat itu sudah ini ya. SWOT ini jaranglah dilakukan semacam tesis. Nah, yang berikut ini adalah hal-hal yang lebih mikro. Oh, yang sana makro, yang lebih mikro kita masuk kepada persoalan bagaimanakah melihat permasalahan secara mikro. Nah, kita lanjut kepada analisis yang lain. Mungkin sudah lihat slide saya? Oke ya, sudah lihat ya. Nah, kita masuk kepada Sudah, Pak. diagram tulang ikan. Mungkin ada yang sudah tahu ya diagram tulang ikan ini. Ini cara yang sederhana melihat sebuah permasalahan dan mencari akar masalahnya. Ya, akar masalah itu boleh saya sebut sebagai sebuah penyebab. Sebuah penyebab. Ya, jadi akar masalah. Ini masalah Anda. Ya. Nah, fishbone diagram itu seperti tulang ikan di sini ya. Bagaimana kita mendeskripsikan ini masalah saya dan ini akarnya, kayak gitu. Nah, biasanya penyebab masalah itu kan ada penyebabnya, masalah utama ya. Masalah utama itu penyebabnya itu sangat terkait dengan umumnya resource-nya tadi 4M itu ya. Biasanya sering dipakai ininya metode itu. Ya, mesin, metode, material, dan mungkin ditambah yang lain boleh ya, tergantung ya apakah lingkungan atau apakah itu yang lain, banyak di sini. Tapi secara umum jadi Anda diminta secara metodik melihat masalah itu jangan langsung menuduh pihak tertentu. Jadi mengembangkan bermacam alternatif yang sangat berhubungan dengan sumber daya atau 4M-nya tadi. Dalam melihat akar masalah. Jadi ini analisis yang sangat sederhana.
Dan kemudian kalau akar masalahnya tahu, tentu kita dapat melakukan solusi masalah, gitu kira-kira. Nah, misalnya kalau di industri yang menghasilkan produk seperti industri manufaktur, ya secara umum orang boleh katakan 6 inilah ya. Ya, jadi mungkin 4M-nya yang ini ditambah dengan lingkungan atau ditambah dengan mungkin satu lagi bisa jadi pengukuran. Itu menjadi penyebab suatu masalah. Kira-kira begitu. Kalau di industri yang tidak menghasilkan produk manufaktur, industri jasa barangkali bisa lebih banyak ya kita melihat penyebabnya itu. Ya, katakanlah mungkin ada penyebabnya promosi masalah promosi, masalah di produknya sendiri atau masalah di harganya sendiri menjadi penyebab masalah. Ya, penyebab masalah ini bisa juga ada ranting-rantingnya. Jadi yang masalah utamanya yang besar-besar ini yang nih produk, harga atau tempat atau promosi atau masalah di orangnya. Nah, ini yang menjadi ya. Contoh misalnya yang paling banyak permasalahan kita kan permasalahan kualitas, quality ya. Misalnya kalau di perusahaan manufaktur misalnya yang assembly atau apa namanya proses yang banyak lasan ya, saya lihat aja yang mungkin yang proses mungkin persoalannya adalah cacat las. Mungkin itu. Atau mungkin perusahaan tekstil mungkin kain yang robek atau kain yang reject, mungkin begitu. Atau perusahaan bapak lah, apapun ya, pasti ada masalah kualitas di situ. Nah, contohnya itu adalah masalah kalau di dosen kita masalah kualitas ya kualitas mahasiswa. Apa arti kualitas mahasiswa? Ya mahasiswa kita tamat nggak diterima pasar. Nah, di mana masalahnya? Ya, masalahnya diterima pasar, jadi pengangguran atau problem kualitasnya masa tunggu untuk dapat kerjaannya lama, nggak dapat kerja atau nggak diterima ini, berarti kan ada masalah. Nanti masalahnya itu apakah uh, mungkin kalau mesin ini kalau di pendidikan tentu labornya, apakah labornya kurang bagus sehingga dia atau manusia kalau di masalah mahasiswa tentu dosennya nggak hebat, dosennya ngajarnya apa yang nggak benar, nggak relevan. Ya. Nah kalau di proses barangkali di bawah ini proses kalau di pendidikan mungkin kurikulum, metodenya, ya metode mana sini ya, ya metode ini, kurikulumnya nggak cocok. Yang orang butuh ini yang diajarkan beda, ya artinya kurikulumnya nggak sesuai sehingga mahasiswanya ketika dia menghadapi ini terjadi problem kualitas, nggak terima pasar dia mahasiswanya. Ya kalau produk ya cacat dia. Atau di materialnya ini mahasiswa itu sendiri, mahasiswanya ya banyak masalahnya, attitude-nya, kemampuannya, disiplinnya dari sisi mahasiswa. Atau masalah lingkungan eksternal yang terjadi di sana yang lain yang tidak menentukan. Nah, tapi kalau problem pengelasan tentu mesin bisa jadi masalahnya peralatannya sudah tua, tidak terkalibrasi. Kalau manusianya mungkin tidak diawasi, kurang kompeten, kurang pelatihan. Nah, kalau kalau apa namanya? Kalau proses misalnya tidak ada SOP, mungkin yang ini saya buat tidak ada SOP ya. Kalau material biasanya mungkin elektroda lasnya nggak cocok dengan apa namanya dengan bahan yang mau dilas ya sehingga secara material itu bermasalah atau penyebab-penyebab yang secara lingkungan misalnya dia mengelas dalam kondisi yang berdebu, panas dan segala macam sehingga itu secara lingkungan itu juga memberikan kontribusi pada problem kualitas. Nah, jadi fishbone diagram ini memberikan Anda sendiri mendeskripsikan caranya memang di brainstorming dulu, tapi dengan cara kita sudah tahu akar-akar besarnya itu, penyebab besarnya ini apa, kemudian kita brainstorming mencari akar-akar kecilnya ini. Nah, itu yang disebut dengan diagram fishbone. Jadi mencari alternatif penyebab
permasalahan dengan metodologi begini, ya. Mungkin ada yang mau bertanya di sini? Nah, di tesis mahasiswa umumnya saya dalam tahap pertama saya menyuruh dia melakukan FISBUN dulu. Ya. Oh, mau tesisnya bidang ini, dia masalah apa ya? Masalah di PLN, ya. Kasusnya PLN, ya. Karyawan PLN yang masuk S2 misalnya. Masalahnya problemnya adalah problem apa namanya? Boilernya sering meledak. Itu akarnya banyak, ya. Apakah salahnya di manusia atau di material apa namanya? Material pipanya itu atau SOP-nya yang nggak dipatuhi, ya. Kita cari penyebab masalahnya itu. Diidentifikasi. Nah, dalam rangka mencari gap yang ada. Nah, ini yang disebut dengan fishbone diagram. Jadi mungkin saya bisa kasih contoh nanti, ya, tesis-tesis yang di awalnya mereka melakukan ini, mencari itu dengan fishbone diagram, ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang perlu diskusikan. Nah, ini contoh sebuah paper apa namanya? Kalau kita lihat ini bahasa Inggris, ya. Mau diterbitkan ini dari ini masalah bagaimana menurunkan cacat pada ini kasusnya bukan mesin, ya, batik tanah liat, proses produksi batik tanah liat di Damasraya oleh industri kecil, ya. Nah, ternyata problemnya banyak di sana, problem kualitas, ya. Jadi problem kualitasnya itu, ini contoh saja, ya. Ini ceritanya panjang juga, ini ceritanya dalam bahasa Inggris, ya. Salah satunya mungkin ini brainstorming. Nah, nanti saya ajarkan ada failure mode analysis, ya. Nanti ada juga begitu. Tapi di samping itu dia nanti melakukan proses yang disebut dengan apa namanya? Ya, ini brainstormingnya. Dari brainstormingnya ketemu dia cacatnya apa. Kemudian kita cacatnya ada 3. Jadi batiknya yang faded batiknya apa, ya? Yang faded ini, loh, kok saya nggak tahu faded ini, ya. Faded ini batiknya robek, ya, robek. Jadi ada juga berapa jumlah batik robek ini, kira-kira di sini ada nih. Dalam produksi bulan Januari sampai bulan Juni ini sekian persen terjadi batik robek. Atau pola batik yang digambarkan itu salah sehingga konsumen jelek jadinya. Jadi pola batiknya yang salah. Ini production ada reject, ya, dari pasar. Nah, kan kita cari akar masalahnya apa? Ya, akar masalahnya sekali lagi itu ada 4M, material, metode, atau orangnya, atau lingkungannya. Nah, ini macam-macam ini. Dari materialnya bisa jadi dari segi dye ini perebusannya yang apa namanya, pewarnaannya sudah enggak out of date, ya, sudah ini, atau kainnya kualitasnya jelek, atau wax itu apa, ya? Wax itu kayak lilinnya itu kualitasnya ini, misalnya gitu. Ya, terus atau dari segi manusianya tidak mengikuti instruksi, atau ada pekerja yang baru yang tidak sesuai, pengalamannya rendah atau ceroboh. Nah, itu banyak penyebabnya sehingga dia menimbulkan ini. Nanti kita nilai mana penyebab yang paling menyebabkan kain itu ini. Sehingga kita mencari solusi untuk itu. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini contoh semacam tesis yang sederhana sekali sebenarnya, melihat production rate, kemudian mencari ini dengan mencari penyebab. Nanti
Nah, ada tool-tool yang lain di sini nanti yang nanti akan kita bahas ya. Mungkin ini namanya ada nanti FMEA ya. Nanti akan kita ajarkan bagaimana persoalan ini nanti kita step by step menyelesaikannya secara sistematik. Nah, ini contoh yang bukan yang bisa saya berikan, banyak lagi sebenarnya, tapi ya habislah waktu kita ya dalam memanfaatkan apa yang saya sebut sebagai fishbone diagram. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Kemudian jadi kita kan mencari akar penyebab nih. Ini masalah tentu menjadi penyebab masalah. Kita analisis dia. Ya. Biasanya gitu. Kemudian ada lagi cara menganalisis masalahnya dengan melakukan why analysis. Ya. Ya, kita menanya apa sebabnya ini? Apa sebabnya? Why. Jadi why analysis adalah teknik analisis yang digunakan untuk menemukan penyebab dasar dari suatu masalah dengan cara mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang. Ya, tujuannya adalah untuk mencari lebih dalam jadi akar masalah. Ya, contohnya sederhana, misalnya problemnya adalah the vehicle masalahnya adalah mesinnya nggak hidup. Kenapa? Karena baterainya mati. Mengapa baterainya mati? Karena alternatornya tidak berfungsi. Ternyata bukan baterainya, bukan ini, ya alternatornya tidak berfungsi. Mengapa alternator tidak berfungsi? Karena alternator belnya yang rusak. Jadi mengapa belnya rusak? Karena apa ya? Sudah belnya ini sudah melewati batas pakai. Mungkin batas pakainya 4 tahun, ini sudah 10 tahun ganti-ganti. Nah, mengapa ini? Ya vehicle. Jadi persoalannya apa? Vehicle tidak dirawat sesuai dengan schedule perawatan. Jadi dalam maintenance itu ada setiap equipment itu ada ininya. Kalau misalnya oli itu 6 bulan gitu ya. Busi setiap 8 bulan. Nah, bel setiap 4 tahun. Nah, itu nggak jalan. Sehingga inilah akar masalahnya sebenarnya. Nah, kita menyembuhkan dari akar dulu sehingga ternyata setelah digali why-nya ini timbul kita menemukan akar persoalan itu. Nah, ini disebut why analysis. Sebenarnya sama aja dengan problem ini, tapi dia masuk lebih dalam lagi. Nah, ini dalam kemarin dalam ini di PLN kita masalahnya adalah boiler tube leakage, apa namanya kebocoran pada boiler. Nah, ternyata penyebabnya ada 5 kemungkinannya. Ya, tabungnya panas, atau tabungnya sudah abrasif, kena abrasif, atau material asing masuk ke sana, atau boilernya sangat panas, eksplosif, atau pluging. Pluging ini apa ya? Saya lupa saya ini. Pluging ini ada pluging di tube-nya. Untung, Apa? Untung ya. Hah? Plugin itu, Pak. Apa? Tersumbat. Pluging ya. Plugin. Tersumbat ya, ada penyumbatan. Nah, dideteksi ini penyebabnya. Nah, ketika dilakukan why analysis dilihat lagi nih. Why pertama, mengapa dia overheated? Nah, karena dia overheated karena setting ininya udaranya tidak bagus atau too much airflow ya, terlalu tinggi atau bebannya berfluktuasi. Nah, misalnya itu. Nah, kadang-kadang sampai ke sini why yang berikutnya nggak bisa ditanya lagi. Ya udah sampai di sini. Tapi kalau too much airflow ditanya lagi, ternyata mengapa? Karena bed temperature is too high. Maka dia begini. Mengapa bed temperature too high? Why ketiga. Jadi komposisi apa namanya? Komposisi sen atau komposisi apa ya? Komposisi kayaknya batu bara dan ininya itu nggak sesuai sehingga jadi persoalan utamanya feeding batu baranya itu nggak sesuai sehingga dia menjadi overheated. Ini yang akarnya. Jadi yang ujung-ujungnya akar masalah ini. Nah, kadang-kadang akar masalahnya sampai pertanyaan nomor 4.
Jadi tergantung kepada banyaknya pertanyaan yang bisa digali lebih dalam. Nah, kalau kita lihat di sini, dalam kasus di boilernya, tube-nya abrasif, jadi terkikis ya, terkikis. Itu ternyata ada persoalan mendasar yang disebut low performance of separator. Jadi separatornya performanya jelek. Mungkin ini masalah maintenance nih. Nggak di-maintain dengan bagus, sehingga dia jadwal maintenance nggak bagus, sehingga ini ada masuk dan sehingga terkikis. Nah, setelah kita menanyakan why ya, sehingga kita ketemu masalahnya. Kan ujungnya semuanya kan kita tadi bagaimana problem solving, menemukan masalah dulu, mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, ini analisis, dan dari analisis kita identifikasi, menemukan masalah. Dari situ kita berangkat nanti, bagaimana step by step. Nah, nanti di sini nanti karena banyak masalah, dalam tahapan berikutnya dalam proses penyelesaian masalah, kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Seperti itu. Mengapa? Karena permasalahan ini efeknya seberapa besar terhadap sistem. Nah, dicari nanti efek yang paling serius, yang paling beresiko, yang paling memberi potensi gagal yang paling tinggi. Nah, nanti itu ada lagi step berikutnya. Nah, kita belum masuk ke step itu. Kita cuma mengidentifikasi masalahnya. Ini masalahnya A, B, C, D, E, F, sampai D. Nanti berikutnya, nanti bagaimana kita menfilter lagi masalah-masalah itu menjadi melihatnya mana yang paling beresiko, mana yang paling serius, mana yang paling signifikan, mana yang paling itu. Karena masalah itu banyak sebenarnya di dalam itu ya. Setelah kita analisis, nah ternyata tidak semuanya bisa kita selesaikan. Jadi ada tahapan penyelesaian. Ya, ada yang urgent, ada yang mungkin nantilah dengan waktu yang ini. Nah, ini yang disebut why analisis. Ini contoh, ini sebuah tesis juga, ini bagian kepingan dari tesis anak PLN yang ambil S2 ya, yang di kita. Yang sama saya bimbingnya ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau apakah ada Anda punya permasalahan di tempat Anda dan Anda mencoba menyelesaikan dengan ini begitu secara sistematik begitu? Izin Pak Agus. Ya, silakan. Pak ini ya. Bagus. Jadi tentang analisis ini ada why analisis, ada Fishbone. analisis tulang ikan, ada analisis SWOT tadi. Apa ada hubungannya dengan audit itu, Pak Bagus? Audit. Ya, apa ada hubungan dengan siapa? Ada untuk mencari permasalahan di audit atau gimana tuh, Pak? Kalau audit lebih instrumen dari manajemen, Pak, dari proses manajemen untuk melihat masalah dari pihak lain. Ya, sama juga audit adalah salah satu instrumen untuk melihat masalah juga, Pak. Jadi ya kalau di tempat Bapak datang auditor, nanti dia temukan masalah juga yang ditemukan nanti tuh. Tapi permasalahan kalau audit lebih bersifat makro. Ya, dia oh masalahnya nih orangnya nggak kompeten, ya ininya. Nah, jadi nanti itu yang dilakukan analisis secara SWOT. Nah, gitu Pak. Ya. Atau ada juga auditor yang sangat mikro, mungkin ada ya. Saya nggak tahu juga kalau auditor yang saya temui saya kebetulan di institusi pemerintah, maka auditornya dari BPK, dari BPKP, dari Inspektorat, juga ada auditor dari teman saya di pertanian yang mengaudit program studi kami, apakah sudah sesuai standar-standar pelaksanaan pendidikan gitu ya. Nah, saya menemukan masalah, kita menemukan masalah di situ. Kita menemukan masalah dan masalah itu kemudian kita coba diskusikan dengan pihak manajemen, dengan dekan, dengan apa, oh ternyata begini. Nah, itulah awal penyelesaian masalah.
kita semua yang berdebat dengan ujung-ujungnya problem, Pak. Jadi sekira semua apa namanya perkuliahan ini sebenarnya kan kalau engineering itu kan inti-intinya bagaimana kita persoalan ini kita solusikan. Itulah nafas dari engineering. Ya. Itu Pak, betul itu Pak. Jadi audit itu adalah salah satu instrumen ya yang menjadi bahan kita memakai orang lain. Kan auditor itu orang ketiga Pak, orang lain ya. Nah, ada dari third party yang datang biasanya Iya, untuk betul. mencari Sementara penemukan masalah di tempat kita. betul, sebentar nih lagi power saya lagi. So, saya cari ininya dulu. Jadi saya juga auditor, Pak. Sekarang ini auditor untuk pengendalian mutu akademik namanya di dosen. Jadi auditor juga saya tuh pernah. Saya mengaudit Iya. program studi lain untuk melihat pihak lain. Mengapa penting auditor itu? Sederhananya begini kan, kalau istri kita berhias di depan, terus dia mengevaluasi kan namanya itu, apakah sudah cantik dan segala macam. Tapi kemudian dia harus bertanya kepada suaminya, udah cantik mama apa? Katanya itu kalau papanya itu auditor nama itu dari pihak lain yang menilai atau mengevaluasi proses yang sudah dilakukan istri, yaitu berhias. Nah, intinya begitu. Jadi suami atau anak Ya. minta Kalau pendapat. auditor berarti kan ada standarnya Pak yang harus sesuai dengan list-list yang harus diikuti ya. Tentu ya betul. Ya, Ya. tentu betul. Akan Auditor itu bekerja atas dasar standar. Kalau standar itu sama dengan planning yang ada sebenarnya planningnya. Betul, Pak. Misalnya di BPK dia melihat pengadaannya betul enggak prosesnya. Kalau salah dia, ini temuan ini katanya. Kalau Bapak mungkin pengelasannya tentu auditor pengelasan masuk nanti ya. Kalau di pengelasan ya, apakah sudah sesuai dengan standar SOP welding yang ada atau proses-proses yang ada. Betul. ya. Standar itu menjadi pedoman dia. Jadi kan auditor itu salah satu tindakan kontrol saya bilang tadi. Manajemen itu intinya mengontrol. Mengontrol itu artinya membandingkan. Dengan apa dibandingkan? Dengan sesuatu yang standar. Ya. Jadi Pelaksanaan yang terjadi dengan standar. Oke, gitu Pak. Mungkin ada pertanyaan lain? Makasih Pak. Pak ini ya. Ini Pak ini punya pengalaman, jadi sering bisa ngomong dia. Pak apa namanya? Pindah nama, Pak Asmal ya. Nah, kemudian jam berapa sekarang ya sih? Ini oke ya. Selanjutnya ada lagi tool-tool yang lain ya. Mungkin ini namanya fault sama aja, fault tree analysis. Ini juga ada software yang bisa kita buat ya untuk melihat misalnya ini gangguan kebocoran pada tube boiler. Ini melihat masalah-masalahnya sama dengan yang tadi itu. Dilihat akarnya lagi, akarnya ketemu di akar-akar yang paling ini akar masalah ini, Pak. Banyak sekali akar masalah yang ujung-ujungnya memberi gangguan pada tube boiler. Tube boiler yang terganggu ini menjadi penyebab pembangkit itu tidak beroperasi atau tidak mampu menghasilkan listrik. Nah, ini kira-kira di PLN ini masalahnya ini. Ya. Jadi di boiler itu termasuk yang paling tinggi. Ya, banyak sekali penyebabnya. Jadi kalau ini yang saya bilang ini saya masuk aja nanti salah satu cara melihat masalah itu adalah juga dengan melakukan apa yang disebut dengan Pareto analysis. Pareto analysis adalah Pareto itu ini mengidentifikasi penyebab berdasarkan prinsip Pareto namanya. Prinsip Pareto itu mengatakan bahwa ada hukum 80-20. Ya, ini mungkin bisa diperdebatkan enggak betul-betul 80-20 lah.
Mungkin 75-25 bisa jadi. Atau 70-30. Artinya prinsip ini mengatakan bahwa ada 80% efek yang muncul diakibatkan oleh penyebab yang 20%. Nah, contoh begini. Jadi kalau di ini status di PLN ya kita jumpai penyebab pembangkitnya tidak beroperasi itu banyak, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Banyak ini. Mungkin ada 20 penyebab, tetapi dari 20 penyebab itu hanya 20-nya, kalau 20 ya mungkin 20%-nya mungkin 3 atau 4 atau 2 saja yang menjadi penyebab utama. Nah, dari 20 atau sekian banyak penyebab atau 18 itu tadi, atau 18 sampai 20 tadi, hanya 2 ini saja, 2 penyebab ini aja, kebocoran tube boiler dan fase yang tidak benar atau tidak sinkron, dan mungkin satu lagi vibrasi peralatan, itu kalau dijumlahkan secara kumulatif, dia bernilai hampir 80%. Jadi yang lain itu boleh dikatakan nggak ngaruh lah. Nah, itu fenomena yang terjadi di lapangan. Penyebab yang nggak ngaruh itu kecil-kecil itu bisa diabaikan, tapi yang 20% ini memberikan kontribusi 80%. Nah, ini disebut dengan Pareto. Jadi kalau Bapak punya masalah, Bapak paretokan dulu. Nah, itu. Sehingga melihat inilah prioritas masalah. Nah, misalnya contoh ini terakhir ya, karena waktunya sudah jam sholat di sini saya lihat ini. Bisa jadi tool yang tadi itu, apa yang disebut brainstorming atau fishbone diagram atau Pareto itu dipakai dalam secara berurutan seperti ini. Misalnya dipakai dulu brainstorming ya untuk menemukan masalahnya, untuk menemukan yang merah-merah ini. Apa aja sih penyebabnya? Kemudian kita pakai fishbone diagram untuk menggambarkan itu. Setelah kita dapat yang merah-merah ini, kita lakukan survei. Apakah yang merah ini berapa besar pengaruh yang ini, penyebab-penyebabnya katakanlah ini ada 20 atau 15 sampai 20 penyebab. Kontribusinya kan tidak semuanya bersama besar. Nah, dia secara statistik memberikan kondisi seperti ini. Ada penyebab yang signifikan besar sampai ada penyebab yang kecil yang mungkin bisa terjadi tapi nggak terlalu memberi penyebab. Nah, Pareto mengajarkan bahwa ada prinsip seperti itu. Nah, mungkin dari segi misalnya di sini ada 5 penyebab atau 6 penyebab seperti gambar ini, mungkin 2 ini saja yang memberikan penyebab 1 dan penyebab 2. Artinya setelah dilakukan survei di di fishbone diagram kita, mungkin ada beberapa penyebab saja yang signifikan. Ya, begitu kira-kira. Contoh yang lain misalnya ini ya masalah cacat pengelasan. Mungkin ditemukan 7 macam penyebab cacat itu. Tapi dari 7 berdasarkan Pareto ini, 7 ini, mungkin hanya 3 ini yang menjadi dominan. Dan ini yang paling satu. Yang satu itu apa? Misalnya elektroda yang tidak cocok, misalnya. Atau SDM yang tidak kompeten. Atau peralatan yang sudah tidak standar lagi. Itulah 3. Dan kalau kita menyelesaikan masalah, mungkin tidak perlu kita menyelesaikan seluruh masalah. Kita mungkin fokus kepada 3 masalah utama dan mungkin fokus yang pada masalah yang paling utama. Nah, sehingga kita lebih memprioritaskan. Maka Pareto itu mengajarkan kita bagaimana kita memprioritaskan masalah yang ada. Jadi Pareto itu sekali lagi adalah bagaimana kita memprioritaskan ini. Ya, sebelum saya tutup hari ini, waktu kita sangat terbatas ini, memprioritaskan masalah yang paling berpengaruh atau memberikan atau fokus kita pada penyebab utama.
Sehingga kita bisa mengalokasikan sumber daya yang lebih efisien dalam menyelesaikan masalah. Nah, sekali lagi, daur penyelesaian masalah, penyebabnya itu banyak. Nah, dari penyebab yang seperti ini yang ditemukan dalam Fishbone, kita melakukan analisis lagi mana yang memberikan penyebab secara Pareto ya, di survei atau nah itu dilakukan dalam sebuah tugas akhir biasanya. Nah, mahasiswa yang melakukan itu melihat persoalan yang paling dominan, yang paling beresiko atau yang paling berdampak serius terhadap permasalahan. Nah, itu sudah arah penyelesaiannya sudah nampak. Nah, itu kira-kira mungkin dari saya, karena waktu yang terbatas. Silakan kita diskusi, mungkin kalau masih ada yang diskusi, saya lihat ini masuk semua ya. Pak Doni tadi sudah hadir juga, Asma juga. Mungkin ada pertanyaan? Yang belum bertanya lah ya. Yang kemarin Pak dari ini mana ya? Dari yang alumni apa ya? Dharma Agung misalnya sering bertanya tuh, mana tuh Dharma? Pak yang dari Dharma apa? Dharma Andalas mana? Pak apa ya? Nggak ada. Halo? Oke, mungkin saya ini aja. Stop saja.